Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Pasti pada baik dong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Putra Indrawan, kode asisten saya Tir. Nama saya Muhammad Zulfursan dengan kode asisten San. Kali ini kita akan menjelaskan modul 3, yaitu encoder dan decoder dan Multiplexer dan demultiplexer. udah pada penasaran kan? Yuk langsung aja. Oke guys, sekarang kita akan mempelajari mengenai materi encoder dan decoder. Pertama kita ke encoder dulu. Jadi apa sih encoder itu? Jadi encoder adalah salah satu IC yang berfungsi untuk merubah input biner ke dalam output BCD. Nah, BCD itu apa sih? Jadi BCD itu adalah singkatan dari binary code decimal. Nah, contohnya misalnya kita memiliki nilai desimal 7. Ada desimal. Kalau dalam bentuk BCD-nya, maka BCD dari 7 sendiri adalah 0, 1, 1, 0. Ini dalam bentuk biner. Contoh lainnya, misalnya kita punya desimal 4, maka untuk BCD-nya yaitu 0, 1, 0, 0. Nah, inilah yang kita sebut dengan BCD. Artinya adalah representasi nilai desimal dalam bentuk biner. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian kita langsung aja ke encodernya. Nah, di sini kita membahas encoder 8/3. Artinya dari 8 input, di sini dari I0, I1, I2 sampai I7 ke output Y0, Y1, Y2 yang berjumlah 3. Nah, selain encoder 8/3, ada juga jenis encoder lain, yaitu encoder 4/2 dan juga 16/4. Nah, sekarang kita bahas yang 8/3 saja. Nah, di sini kita langsung ke bagian tabel kebenarannya. Di sini tabel kebenarannya ada dari I0, I1 sampai I7, sementara outputnya Y0, Y1, Y2. Nah, contohnya kita ke I0. I0 di sini bernilai biner 1. Nah, di sini karena indeks adalah 0, artinya kita pakai desimal yang 0. Dalam bentuk BCD-nya berarti adalah 0, 0, 0. Contoh lainnya, misalnya kita memiliki input dengan indeks 4-nya bernilai biner 1. Sementara yang lain di sini 0. Nah, artinya karena di sini indeksnya 4, maka nilai binernya adalah nilai BCD-nya adalah 0, 1, 0, 0. Nah, itu nilai BCD-nya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk input hanya boleh ada satu kaki yang bernilai biner 1. Sementara untuk input lainnya harus bernilai 0. Nah, jika melanggar, misalnya contohnya di sini I0-nya 1, kemudian misalnya di I2-nya juga bernilai 1, nah, maka outputnya tidak akan valid atau akan bernilai error. Guys, sekarang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai decoder. Nah, decoder ini apa sih? Sebenarnya decoder ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan encoder. Nah, jadi tadi decoder dengan input BCD, maka outputnya itu adalah biner. Nah, di sini kita membahas decoder 2/4, sementara masih ada jenis-jenis lainnya. Contohnya misalnya decoder 3/8 dan 4/16. Di sini kita langsung aja ke tabel kebenarannya. Di sini untuk yang 2/4 ya. Misalnya kita memiliki input BCD-nya adalah 00. Di sini 00 karena dalam bentuk desimalnya bernilai 0, maka F0 memiliki indeks 0 yang akan bernilai 1. Contoh lainnya misalnya kita memiliki input 10. Nah, 10 jika dalam bentuk desimal maka akan bernilai 2. Nah, karena nilai 2 maka indeks output yang memiliki 2, F2 di sini akan memiliki output 1, sementara yang lain 0. Nah, di sini juga sebenarnya berkebalikan dengan encoder juga. Jadi untuk yang outputnya ini hanya satu output yang bernilai 1, sementara output lain bernilai 0. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yang terakhir, yaitu 7 segmen dan juga IC decoder BCD to 7 segmen. Nah, di sini pertama kita akan mempelajari 7 segmen terlebih dahulu. Nah, 7 segmen ini adalah
berfungsi untuk menampilkan bentuk angka supaya bisa dibaca oleh manusia. Di sini kenapa diberi nama segmen? Karena terdapat digunakan 7 LED di dalam satu paketnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri terdapat 7 segmen tipe katoda dan tipe anoda. Yang kita gunakan di sini tipe anoda. Di sini untuk VCC-nya 5 volt dan di sini terdapat 7 resistor dengan IC 7447 juga. Nah, untuk IC 7447 sendiri adalah IC yang berfungsi merubah data BCD binary code desimal ke dalam bentuk nilai desimalnya di IC 7 segmennya. Nah, di sini untuk kaki-kakinya sendiri pertama ada 4 kaki untuk input datanya, kemudian di sini ada kaki tambahan LT, RBO sama RBI. Itu kaki tambahannya dan harus dicatat ke 5 volt. Nah, di sini kita pertama mulai dari IC 7447 dulu yang saya jelaskan. Di sini untuk tabel kebenarannya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Nah, di sebelah kanan bawah bisa dilihat di sini untuk A, B, C, D-nya urutan untuk BCD dari 0 sampai angka 9. Total berarti ada 10 kombinasi yang bisa ditampilkan di BCD di 7 segmen dari 0 sampai 9. Di sini mulai dari 0000 sampai D0. Nah, di sini kemudian output dari IC 7447 ini dapat menampilkan angka 0 di IC 7 segmen. Berarti di sini di A, B, C, D, E, F akan membentuk angka 0. Kemudian lanjut ke misalnya ke BCD 1. Di sini menampilkan angka 1, berarti di sini untuk B sama C ini bernilai 1, sementara yang lainnya bernilai 0. Lanjut ke misalnya kita ambil angka 4. Di sini untuk angka 4 berarti nilai C-nya 1, sisanya 0. Kemudian nanti ditampilkan di 7 segmennya nanti adalah nilai A nya 0, F1, B1, B1 sama nilai 1, sementara sisanya 0. Nah, di sini terus ditampilkan sampai angka 9. Setelah angka 9, angka yang ditampilkan itu sudah mulai tidak benar atau error, sehingga kayak kita bisa gunakan sampai segini. Kalau misalnya mau ditambah, bisa ditambah untuk 7 segmen lagi supaya bisa menampilkan angka dari 0 sampai 99. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikumnya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu multiplexer dan demultiplexer. Tapi yang pertama kita bahas dulu multiplexernya. Apa sih multiplexer itu? Multiplexer atau yang juga disebut MUX atau kata lainnya data selector merupakan sebuah rangkaian yang memiliki banyak input dan hanya memiliki satu output. Jika di sini kita dapat inputnya D0, D1, D2, dan D3 dengan keluarannya outputnya itu X. Nah, fungsi dasar dari multiplexer ini sendiri yaitu untuk memilih dari banyak jalur input atau yang disebut address yang ingin disalurkan ke satu output dengan sinyal kendali pada data select control. Nah, sinyal kendali ini akan mengatur address mana yang akan dipilih sebagai outputnya di sini. Nah, untuk tipe dari multiplexer ini sendiri ada tipe 4:1 seperti yang digambarkan di sini, kemudian ada 8:1 dan juga 16:1. Di bawah sini juga sudah ada tabel kebenaran dari multiplexer ini sendiri, yaitu di mana nilai desimal dari S0 dan S1 ini menentukan jalur keluarannya. Contoh, saat S0 dan S1 memiliki nilai 1 dan 0 atau dengan kata lain S0 dan S1 ini menunjukkan angka desimal dengan nilai 2, maka di sini D2 lah yang akan diaktifkan. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti di sini ada seperti yang dijelaskan di modul sebelumnya. Di sini ada S1 dan S01, maka di sini memiliki nilai desimal 3, maka di sini D3 lah yang akan diaktifkan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, untuk tipe dari demultiplexer ini sendiri itu dia memiliki tipe 1/2, 1/4 seperti yang kita gunakan di sini, 1/8 dan satu lagi 1/16. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ke tabel kebenaran dari demultiplexer ini, yaitu di sini ada input D,
S1, S0 sebagai data select control, dan Y0 sampai Y3 ini merupakan sebagai outputnya. Nah, untuk D di sini, yang D di sini bisa diisi dengan nilai biner 0 atau 1. Kemudian data selector yang nanti akan mengendalikan pada address mana output akan disalurkan di sini. Nah, sebagai contoh sekarang, di sini ada D yang jika di sini S1 S0-nya bernilai 1 1, maka D nantinya akan disalurkan ke Y3. Nah, sebagai contoh lainnya di sini ada D yang S1 S0-nya bernilai 0 dan 0, maka nantinya D ini akan disalurkan ke Y0 sebagai outputnya. Nah, tadi kan semua materinya sudah kita bahas. Yuk, sekarang kita langsung aja ke praktikumnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kit dan alat dan bahan untuk modul ini. Yang pertama, terdapat regulator tegangan. Di sini kita memerlukan tegangan untuk 12 volt dan polaritas seperti ini. Dan untuk kabel jacknya kita gunakan yang ini. Kemudian selanjutnya untuk kit, kita menggunakan kit modul 3. Di sini terdapat switch untuk memberikan input on atau off, LED indikator untuk input dan juga untuk output. Kemudian IC encoder, IC decoder, dan IC BCD to 7 segment decoder serta 7 segmentnya. Kemudian di sini juga ada regulator tegangan 5 volt untuk membatasi tegangan. Sekian untuk alat dan bahan. Selanjutnya kita akan ke praktikum. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk praktikum modul 3. Pertama, sesuai dengan ketentuan, kita colokkan terlebih dahulu kabel jacknya, kemudian pencet on. Untuk yang pertama kita akan mencoba untuk percobaan encoder. Nah, di sini encoder sesuai dengan jurnal, pertama kita akan mencoba untuk Y0 dibuat nilai binernya dari 0 ke 1. Untuk Y0 bisa dilihat ada di sini. Nah, kemudian untuk indikator outputnya itu adalah di sini untuk A, B, C, dan D untuk encoder. Nah, pertama kita coba untuk yang Y0-nya terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk indikatornya, untuk LED-nya menyala. Nah, kemudian kita mencoba untuk input yang kedua atau di jurnal Y1. Bisa dilihat untuk yang B-nya menyala. Ini nilai BCD-nya, nilai BCD untuk nilai 2. Nah, selanjutnya kita ke nilai yang ketiga. Di sini nilai BCD-nya adalah 0011. Berarti di sini nilainya benar adalah 3. Selanjutnya keempat. Di sini yang nyala LED C yang bernilai adalah 4 juga. Dan seterusnya. Untuk Y5, Y6, Y7, Y8, Y9. Di jurnal silahkan catat untuk nilai inputnya yang mana saja 0 dan 1, dan yang mana saja output ABCD-nya yang bernilai 0 atau 1 sesuai dengan teori untuk encoder. Nah, selanjutnya kita ke yang kedua, yaitu decoder 4 ke 16. Di sini yang sebagai input di sebelah sini dari ABCD, dan outputnya adalah Y0, Y1 sampai dengan Y7. Nah, pertama kita mencoba untuk yang decoder untuk input nilai BCD-nya adalah 000. Nah, saat 000 bisa dilihat untuk output Y0-nya yang menyala. Saat BCD-nya bernilai 1 desimalnya, Y1 menyala. Saat nilai 2, Y2 menyala. Saat nilai 3, Y3 menyala.
saat nilai desimal 4, Y4 menyala dan seterusnya. Ini untuk 5, 6, dan 7. Untuk percobanya cukup sampai yang untuk decoder sampai sini karena LED-nya terbatas, sehingga decoder sudah cukup. Dan yang terakhir kita akan mencoba untuk encoder BCD to 7 segment. Di sini bisa dilihat saat nilai BCD-nya di sini 0, 0, 0, 0, 0. Indikatornya di sini adalah 7 segmentnya, yaitu menampilkan angka 0. Nah, saat di sini untuk inputnya I0, I1, I2, I3. Saat I0-nya dinyalakan atau saat bernilai BCD 1 akan ditampilkan angka 1. Saat nilai BCD-nya 2, angka 2 ditampilkan. Bernilai 3, angka 3 ditampilkan. Bernilai 4, angka 4 ditampilkan, dan seterusnya. Ini untuk angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara untuk angka seterusnya tidak bisa, karena untuk 7 segment sendiri cuma bisa menampilkan sampai angka 9. Seperti bisa dilihat. Silahkan dicatat di jurnal kalian. Sekian untuk praktikum modul 3. Selamat mengerjakan. Sukses selalu. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum modul 3, multiplexer dan demultiplexer. Tapi sebelumnya saya akan sebutkan dulu alat tambahan yang akan digunakan untuk praktikum ini. Itu ada sebuah adapter dan satu kit praktikum modul 3, multiplexer dan demultiplexer. Nah, langkah yang pertama itu sambungkan adapter ke sumber, sambungkan ke kit, kemudian nyalakan. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di jurnal. Itu untuk di jurnal itu terdapat 7 input, yaitu S1 sampai dengan S7. Nah, di alatnya sendiri untuk inputnya itu ada S1 sampai dengan S7. Dan di kit juga terdapat 3 selektor, yaitu ini sebagai selektornya, dan di sini ada LED sebagai indikator untuk outputnya. Jika inputnya benar, maka LED di sini akan menyala. Nah, langsung saja untuk percobaan yang pertama, yaitu jika kita berikan kondisi di S1 height dan yang lainnya diabaikan. Nah, kita coba inputkan height di input S1, dan untuk di sini kita nanti akan berikan kode biner untuk angka nilai desimal yang nantinya akan kita gunakan. Misalkan untuk 1, kode biner untuk 1 itu 001, kode untuk 2 010, dan selanjutnya. Oke, langsung saja kita coba. Di sini sudah kita masukkan input height 1. Di sini kita masukkan binirnya, dan jika benar output akan aktif. Kemudian untuk yang selanjutnya masuk ke input 2 atau S2, masukkan kode biner untuk nilai desimal 2, dan lanjut ke data yang ketiga, S3 atau S3 jika di modul. Masukkan kode biner 3, dan input akan kembali menyala atau menyalurkan data untuk atau menyalurkan input jika benar. Kemudian untuk yang keempat, percobaan keempat, kita masukkan input biner 4. Nah, nyala. Selanjutnya ke data yang kelima. Itu untuk data yang kelima. Selanjutnya untuk data keenam, untuk biner 6-nya kita masukkan, dan sudah. Terus yang terakhir data 7 kita masukkan di kondisi S7 nya aktif. Height kita masukkan lagi biner untuk desimal 7, dan itu.
sekarang kalian jika kalian mengamati, kalian bisa mengisi output atau D7 tadi yang ada di jurnal. Nah, untuk percobaan selanjutnya yaitu percobaan untuk demultiplexer. Nah, seperti yang melihat di tabel, untuk demultiplexer ini hanya terdapat selektor dan output. Untuk selektornya, untuk dikitnya sendiri yaitu ini, ada 3 selektor. Dan juga untuk outputnya itu hanya diberikan indikator LED ini. Namun sebelumnya sebelum kita masuk percobaan, kita nyalakan dulu untuk input demuxnya. Nah, untuk yang percobaan pertama, kita masuk untuk di selektornya, kita coba masukkan untuk kode biner desimal 1, yaitu kita masukkan 001 dan amati yang terjadi pada output. Nah, jika kita masukkan di sini nilai biner untuk desimal 1, maka di sini di indikatornya untuk D1 di sini dia akan menyala. Kemudian ke percobaan selanjutnya, kita coba masukkan nilai biner untuk desimal 2 yaitu 010, dan untuk indikator D2 dia akan menyala. Kemudian selanjutnya untuk ke bawahnya lagi, yaitu untuk D3, kita coba masukkan nilai biner untuk desimal 3 dan indikator angka 3 D3 yang menyala. Lanjut untuk indikator untuk output D4, yaitu kita masukkan nilai biner di selektor untuk angka desimal 4 dan indikator D4 menyala. Itu artinya input yang dimasukkan akan disalurkan dengan benar ke output di D4. Kemudian kita lanjut ke D5, kita masukkan lagi nilai input biner untuk desimal 5. Itu jika benar untuk input binernya, maka indikator di D5 akan menyala. Kemudian lanjut ke yang untuk D6, kita masukkan input biner untuk angka 6, menyala juga. Itu artinya input yang dimasukkan itu benar. Kemudian untuk yang terakhir untuk D7, nah kita di sini yang terakhir juga seperti sebelumnya, kita masukkan nilai biner untuk angka 7 yaitu 111 dan indikator di D7 akan menyala. Nah, setelah semua data ini kita ambil, kalian bisa isi semua. Jika kalian mengamati dengan benar, kalian bisa mengisi output yang ada pada jurnal ini dengan benar. Dan setelah itu jangan lupa untuk isi kesimpulan dari praktikum ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui lebih jelas mengenai modul 3 multiplexer dan demultiplexer ini, kalian bisa datang ke laboratorium sistem energi dan kontrol di gedung P atau gedung Deli P220. Terima kasih.